Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah sahabat sekalian, kita kembali lagi dalam kajian kitab Jurumiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan memasuki bab sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Naat ataupun sifat ini adalah termasuk 4 isim atau disebut dengan tawabi, yaitu yang biasa mengikuti isim sebelumnya, yang selanjutnya disebut man'ut ataupun mausuf yang disifati. Adapun isim yang 4 ataupun disebut juga dengan tawabi, yaitu adalah yang pertama ada naat ataupun sifat, yang kedua ada ataf, yang ketiga ada taukid, yang keempat badal. Yang mana yang 4 ini termasuk sifat ataupun isim yang disebut dengan tawabi ataupun isim yang mengikuti isim yang sebelumnya. Yang pertama kita akan membahas tentang naat ataupun sifat. Babun na'ti, an-na'tu tabi'u lil man'uti fi rab'ihi wa nasbihi wa khabdihi wa ta'rifihi wa tankirihi. Taqulu qoma zaidun al-aqilu wa ra'aitu zaidan al-aqila wa marartu bi zaidin al-aqili. Bagian yang pertama dari tawabi adalah naat ataupun sifat, yang mana pengertian naat ataupun sifat ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama ada sifat menurut lugot, artinya pengertiannya adalah huwa wasfu syai'in bima huwa bihi, yang mana artinya mensifati sesuatu dengan sifat yang ada padanya. Jadi kita sudah mengetahui tentang sifat gitu. Ini dalam sifat menurut lugot adalah mensifati sesuatu dengan sifat yang ada padanya. Misalkan kalau laki-laki sifatnya ganteng, tinggi, rambutnya pendek, itu diantaranya sebagian sifat daripada laki-laki, ataupun perempuan cantik dan lain sebagainya. Itu merupakan sifat menurut lugot. Jadi mensifati sesuatu dengan sifat yang ada padanya. Yang kedua, menurut istilah. Menurut istilah adalah at-tabi'ul ladzi yutimu matbu'ahu li bayani sifatin minas sifati bima yata'alaku bihi. Ini yang kedua, bahwa sifat menurut istilah adalah sifat yang mengikuti mausuf ataupun yang disifati, yang mana sifat ini menyempurnakan mausufnya untuk menjelaskan sifat dari sifat-sifat yang ada di mausufnya. Jadi sifat menurut istilah ataupun yang akan dibahas di sini adalah sifat yang mengikuti mausufnya. Yang mana sifat ini menyempurnakan kepada mausufnya untuk menjelaskan sifat yang ada di mausufnya. Kemudian rukun sifat ini ada 2. Rukun itu yang harus ada. Yang pertama ada mausuf ataupun yang disifatinya. Yang kedua ada sifat ataupun sifat yang ada dalam mausufnya. Jadi yang 2 ini harus ada dalam sifat. Yang pertama mausuf, yang kedua sifatnya. Selanjutnya sifat terbagi 2. Ada sifat hakiki, yang mana pengertiannya adalah huwa marofasman mudmaron mustatiron yaudu ilal man'uti. Artinya sifat yang merupakan isim domir
yang disimpan, mustatiron, yang kembali kepada mausubnya. Mana domir ini ya'udu ilal man'uti, kembali kepada man'ut ataupun mausubnya yang disifatinya. Dalam sifat hakiki ini harus sama 4 dari yang 10. Di antaranya yang pertama itu harus sama dari mufrad, tasniyah, jama'. Yang kedua mudzakkar dan muannas. Yang ketiga rofa, nasab, dan khafad. Yang keempat ma'rifat dan nakiroh. Ini harus sama 4 bidang dari yang 10. Kita lihat contohnya. Yang pertama contoh ada lafaz ja'a zaidun al-aqilu. Ini adalah contoh sifat hakiki. Zaidun merupakan mausub yang disifatinya. Al-aqilu yang merupakan sifatnya daripada lafaz zaidun. Nah, dikarenakan ini adalah sifat hakiki, maka harus sama 4 dari yang 10 yang sebelumnya. Kita lihat lafaz zaidun dan al-aqilu. Yang pertama harus sama di antara mufrad, tasniyah, dan jama'. Zaidun dan al-aqilu ini merupakan mufrad. Zaidun mufrad, al-aqilu juga mufrad. Maka sudah sama antara sifat dan mausub. Jadi yang pertama mufrad, samaannya. Yang kedua antara mudzakkar dan muannas. Zaidun ini adalah mudzakkar karena menunjukkan laki-laki, dan al-aqilu juga ini menunjukkan mudzakkar, menunjukkan laki-laki. Jadi zaidun dan al-aqilu sudah sama, yaitu mudzakkar. Yang ketiga adalah i'rabnya, yaitu rofa, nasab, dan khafad. Di sini lafaz zaidun itu i'rabnya adalah rofa karena ditandai dengan domah. Al-aqilu juga sama, itu i'rabnya rofa karena ditandai dengan domah. Zaidun al-aqilu. Jadi sama dalam i'rabnya, yaitu i'rab rofa. Yang keempat adalah ma'rifat dan nakiroh. Ma'rifat itu adalah khusus, nakiroh itu adalah umum. Jadi lafaz zaidun al-aqilu, lafaz zaidun itu termasuk kepada ma'rifat karena menunjukkan nama seseorang yang bernama Zaid, itu sudah ma'rifat. Kemudian al-aqilu itu adalah sama ma'rifat karena ditandai dengan alif lam. Nanti selanjutnya akan dibahas tentang ma'rifat dan nakiroh. Jadi itu udah sama 4 dalam lafaz zaidun al-aqilu. Yang samanya itu adalah mufrad, mudzakkar, rofa, dan ma'rifat. Kemudian contoh yang selanjutnya ada ja'a zaidani al-aqilani. Dalam lafaz ja'a zaidani al-aqilani ini yang menjadi titik persamaannya adalah tasniyah karena menunjukkan kepada 2 zaid yang ditandai dengan alif dan nun. Al-aqilani juga sama menunjukkan kepada tasniyah. Kemudian mudzakkar, kemudian rofa, ropanya dengan alif dan nun, kemudian ma'rifat. Yang ketiga ja'a zaiduna al-aqiluna, ini samanya adalah jama', mudzakkar, rofa ditandai dengan wawu dan nun, kemudian ma'rifat. Jadi itu adalah contoh daripada sifat hakiki, yaitu sifat yang merupakan terhadap isim domir, yang mana isim domirnya itu disimpan, artinya tidak terlihat. Jadi ja'a telah datang, zaidun zaid, al-aqilu yang berakal itu zaid. Jadi kalau misalkan ditakdirkan ataupun diadakan domirnya itu ada, yang disimpannya itu menjadi ja'a zaidun al-aqilu huwa. Jadi si huwa ini kembali kepada
Zaid. Itu karena kan ini adalah isim domir mustatir, tidak ditulis, tidak diadakan, maka ja'a Zaidun al-akilu. Itu adalah sifat hakiki. Jadi sifat yang merupakan isim domir yang disimpan, yang mana isim domir ini kembali kepada mausubnya. Yang kedua ada sifat sababi. Sifat sababi pengertiannya adalah wa marofa asman dohiron fi domirun ya'udu ilal man'uti. Artinya sifat yang merupakan isim dohir, yang mana dalam isim dohir tersebut ada isim domir yang kembali kepada mausubnya. Dalam sifat sababi ini harus sama dua dari yang 5 diantaranya. Yang pertama rofa, nasab, dan khofad. Yang kedua ma'rifat dan nakiroh. Jadi dalam sifat sababi ini hanya 2 yang harus sama dari 5. Yang pertama rofa, nasab, dan khofad. Yang kedua ma'rifat dan nakiroh. Kita lihat contoh. Qoma Zaidun al-akilu abuhu. Nah, dalam contoh ini adalah contoh sifat sababi, yang mana sifat sababi adalah sifat yang merupakan isim dohir, yang mana dalam isim dohir tersebut ada isim domir yang kembali kepada mausubnya. Qoma Zaidun, Zaidun yang berarti menjadi mausub ataupun yang disifati. Al-akilu menjadi sifat, kemudian abuhu menjadi isim, ini adalah isim dohir, kemudian sifat sababi adalah sifat yang merupakan isim dohir. Al-akilu abuhu. Al-akilu sifat merupakan isim dohir, yaitu lafaz abuhu. Dalam isim dohir tersebut ada isim domir, nah, yaitu lafaz hu. Itu merupakan isim domir, yang mana hu ini kembali kepada mausubnya, kembali kepada Zaid. Jadi koma telah berdiri, Zaidun Zaid, al-akilu yang berakal, abuhu ayahnya Zaid. Tuh. Jadi dalam sifat sababi itu, yaitu sifatnya ini merupakan terhadap isim dohir, yang mana dalam isim dohir tersebut ada isim domir yang kembali kepada mausubnya. Jadi itu adalah contoh daripada sifat sababi. Jadi simpulnya sifat ini merupakan salah satu daripada tawabi, artinya sifat ataupun isim yang mengikuti isim sebelumnya ataupun mausubnya. Tadi pengertiannya ada menurut lugat dan ada menurut istilah. Kemudian ada rukun sifat, yang mana ada 2 sifat dan mausubnya. Kemudian sifat terbagi 2, ada sifat hakiki dan sifat sababi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahannya, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk terus kita lebih berkembang dan tetap semangat dalam mengaji. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.